Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 2 Februari sampai dengan 11 Februari 2022. Yang saya bahas kali ini yang berhubungan dengan kesehatan ya, atau IDX Health. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA ya. Jadi MIKA ini sudah saya bahas di analisa saham harian ya, terakhir ya. Jadi kalau kita lihat ini analisa saham mingguan, support resistennya untuk MIKA ya. Jadi MIKA ini pernah saya bahas juga di analisa saham mingguan. Jadi garis-garisnya sudah pernah saya berikan. Jadi kalau naik ke atas 2440 boleh buy ya. Ini adalah supportnya sekarang ya, 2440. Target price berikutnya di 2690 dan 2950. Jadi untuk MIKA ini selama dia bertahan di atas 2440, dia masih peluang besar untuk naik ke atas 2690 ya, dengan targetnya di 2950. Itu secara mingguannya. Kalau dari daily chartnya ini juga saya sudah bantu garis-garisnya ya. Pasang aja yang sudah punya trailing stopnya di 2450 dan maksimum di 2400. Target berikutnya dia akan menguji level 2600 dan 2800. Jadi yang mau buy sekarang untuk MIKA boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau naik lagi ini bisa ditambah lagi atau di average up ya, buy up ya. Setiap kelipatan naik atas Rp50 tambah lagi ya. Target price-nya di 2600. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2600 boleh tambah lagi ya, atau average up. Jangan takut-takut. Mungkin ada yang takut, oh Pak Sunar ini sebelumnya dia gagal tembus ke atas 2600, dia turun lagi, turunnya lumayan dalam ya sampai 2200. Seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut resisten ya, sudah sering saya sebutkan di video saya ya. Jadi kalau resisten itu kalau dia ditembus ke atas, dia akan membentuk resisten baru lagi di atasnya lagi. Jadi kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu agresif, tapi juga jangan terlalu takut-takut ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Kalau yang mau buy on weakness ya, masih belum berani buy sekarang, tunggu aja di sekitar area. Sebelumnya sudah sebutkan 2270 ya. Tapi berhubung dia sudah breakout ke atas, maka kalau mau buy on weakness tunggu aja di 2350. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 2350, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 2350 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil naik atau rebound ya kita jangan beli dulu ya. Karena ada kecenderungan dia akan testing lagi area supportnya di sekitar 2200. Jadi sebenarnya untuk MIKA ini sudah pernah saya sebutkan ya, sideways range-nya ya. Sebelumnya dia sideways-nya range-nya sekitar 2200 sampai dengan 2400 ya. Jadi yang rajin nonton analisa saham saya ya, harusnya sudah buy, tambah lagi dan profit ya. Terus terang MIKA saya sudah punya ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, saya belum jual. Sebenarnya lossnya lumayan ya, tapi belum kena stop loss. Jadi akhirnya dia berhasil rebound. Average saya di 2275 ya. Sekarang harga terakhir di 2520, sudah profit 2 digit ya, 10% lebih ya, lumayan lah ya. Jadi rezeki. Jadi kalau kita lihat di sini, jangan lupa pasang trailing stopnya di 2450 ya, yang sudah punya ya. Atau kalau misalnya terlalu jauh ya 2500 paling dekat ya. Tapi kalau terlalu dekat 2500 ya mungkin di tengah-tengahnya antara 2450 dan 2500 ya. Anyway saya kasih yang 2450 ya untuk trailing stopnya atau stop lossnya. Itu untuk MIKA. Oke, berikutnya untuk CARE. Jadi CARE ini memang dia sebelumnya dia sideways-nya lama ya, sempit ya, range-nya antara 480 sampai dengan 520. Jadi minggu lalu dia berhasil breakout 520 dan di sini kalau kita lihat high-nya di area 540 ya. Ini dia akan berusaha untuk breakout. Memang high-nya minggu lalu sempat di 540 tapi belum berhasil bertahan di atasnya ya. Jadi untuk minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 540, yang mau buy hasil akhir silakan. Karena ini sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Dia sideways sebelumnya, sekarang pun masih sideways ya, belum breakout ke atas 540 ya. Jadi sidewaysnya ini di jalur uptrendnya ya. Jadi lumayan bagus untuk CARE. Naik ke atas 540 boleh buy atau average up boleh ya. Harga berikutnya di 600. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian untuk daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan ya sebelumnya ya. Ini area 480 ya. Jadi yang mau buy on weakness kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 480 atau 500 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 500, kalau dia rebound ke atas 500 barusan kita beli. Kalau misalnya belum rebound ya tunggu aja di 480 ya. Jadi buy on weakness itu artinya ketika dia koreksi, kalau dia rebound atau mantul kita barusan buy. Kalau belum mantul ya jangan buy dulu ya, seperti itu ya, kasih resiko. Nah di sini ada resisten 540 yang dia akan berusaha tembus. Di sini ada swing high-nya 540 juga ya. Jadi kita bisa pakai acuan ini sebagai resistennya. Kita jangan terlalu takut resistennya. Sebelumnya memang di sini gagal, dia koreksi lama ya. Walaupun dia cenderung naik tapi naiknya merambat ya. Tapi di sini saya jelaskan ya, kalau dia berhasil breakout, kalau mau buy high sell higher yang belum punya silakan, mau tambah lagi atau average up silakan ya.
target berikutnya di sekitar 600 itu untuk care. Ya mudah-mudahan lancar. Oke, berikutnya untuk SAME ya. Jadi emiten rumah sakit ini memang kalau kita lihat grafik mingguannya ya, ini mingguannya, dia sebelumnya dia downtrend ya. Sekarang pun kalau dibilang dia trennya ini masih cenderung downtrend ya arahnya masih ke bawah. Walaupun 2 minggu terakhir candlenya hijau ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya 2 minggu candle hijau, berikutnya dia koreksi. 2 minggu candle hijau dia koreksi. Jadi 2 minggu candle hijau ini sebenarnya belum benar-benar aman rebound enggak ya. Karena jalurnya masih cenderung downtrend ya. Tapi di sini yang menariknya garisnya sudah saya berikan. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 382, boleh buy ya. Memang di sini sebelumnya sempat hanya di 388 kemudian gagal dia turun lagi ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 382 mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja. Target berikutnya di 450 dan 525. Ini weekly chart-nya ya, support resistance-nya. Kalau daily chart-nya memang agak sedikit beda ya gambarnya ya. Nah, di sini saya gambarkan 382 ya. Kalau dia breakout ke atas 382 silakan buy ya untuk SAME. Kemudian kalau target berikutnya di 430 dan 456. Kalau mau tambah lagi antara 382 dan 430 ya, kalau mau tambah lagi atau istilahnya average up ya, bisa pakai acuan sekitar 404. Jadi naik ke atas 404 buy, naik ke atas 430 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk SAME. Mudah-mudahan dia lancar ya. Sejauh ini dia berusaha untuk rebound lagi bertahan di atas 382. Jadi 382 itu adalah resisten pentingnya. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya, dia kemungkinan bisa naik ke 404 ke atas 430 dan 456 ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan lancar untuk SAME. Berikutnya untuk Siloam Hospital ya, atau saya biasanya nyebutnya Silo ya, Siloam ya, International Hospital. Silo di sini dia support resistance sudah pernah saya gambarkan ya. Memang seringkali rumah sakit ini ya, kalau dia turunnya lumayan dalam ya, tapi kalau sideways-nya juga lumayan lama ya, seperti itu ya. Jadi di sini sideways-nya sebenarnya di area 8.000 dan 8.900. 2 minggu yang lalu dia sempat breakdown, dan minggu lalu dia sempat rebound lagi naik dan bertahan di atas 8.000 ya. Jadi selama di atas 8.000 dia masih ada peluang ke 8.900 ke atas dengan targetnya di 9.500. Dia kalau menariknya di sini ya, kalau si Luam ini kalau dia berhasil breakout ke atas 9.500, ini targetnya bisa di area 11.000 ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya di sini setiap kali kalau dia berhasil breakout ke atas 8.900 minimal lah 9.500 dikasih ya. Paling tidak ya 11.000 ya kalau kita beruntung ya. Ya mudah-mudahan aja lancar. Sejauh ini sih dia memang sebelumnya koreksi lumayan dalam, tapi ini sudah mulai bangkit ya. Selama di atas 8.000 maksimum stop lossnya di 7.800 ya, masih cukup bagus. Itu support resistance-nya untuk weekly-nya. Untuk daily-nya garis-garisnya memang agak beda ya. Ini yang daily agak banyak. Jadi kalau mau buy, saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 8.000 ya, maksimum di 7.450. Tapi kalau pasang di 7.450 ya terlalu jauh ya lossnya ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 8.000. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 8.350 atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya, buy-nya bertahap, naik ke atas 8.550 tambah lagi atau average up naik ke atas 8.900 tambah lagi. Itu untuk Siloam International Hospital. Mudah-mudahan dia lancar ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk IRA. Jadi IRA ini kalau bicara mengenai IRA ya, memang dia fundamentalnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Dia pergerakan harganya sideways-nya lumayan lebar ya. Sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya. Dia supportnya 1710 dan 2270 ya resistennya ya. Kita lihat di sini kurang lebih sih tadi 1710 dia berhasil bertahan di atasnya ya, bahkan rebound minggu lalu ya. Tapi di sini kita lihat yang mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 1710 dan maksimum di 1620 ya, swing low yang di sini ya. Tapi saya rasa sih untuk 1710 sudah cukup ya untuk stop loss-nya ya. Jangan terlalu jauh. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1910 tambah lagi target price-nya sekitar 2270 ya. Ini high-nya di sini. Atau minimal ya pakai acuan high-nya yang terdekat sebelumnya ya di 2200. Jadi masih lumayan potensial kenaikannya ya. Paling nggak 10% kalau dia berhasil nembus lagi ke atas 1900. Itu untuk IRA. Kalau dari daily chart-nya di sini dia sudah mulai rebound. Memang pada area buy weakness saya sebutkan sebelumnya di 1970 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 1970 resikonya turun ya. Nah ini beneran turun kan. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini dia juga untuk acuan pakai stop loss atau trading stop ya kalau belinya di bawah ya. Tapi kalau belinya di atas berarti stop loss ya. Jadi kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu. Nah di sini dia akan berusaha naik kembali ya. Yang mau buy sekarang sebenarnya masih resiko. Lebih baik tunggu minimal naik ke atas 1970. Jadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya.
Jadi saya kalau di garis ini saya nggak rubah-rubah supaya konsisten ya. Kalau dirubah-rubah, digeser-geser nanti takutnya sih nggak konsisten ya. Jadi yang sudah pasang trading stopnya atau stop lossnya, ntar kok dirubah lagi ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garis-garisnya ini untuk kalau dia naik lagi ke atas 1900 buy atau tambah lagi, atau average up naik ke atas 1970 tambah lagi ya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan dia gagal, ya kita pasang trading stopnya atau stop lossnya di 1970 ya. Jadi fungsinya garis-garis ini untuk average up kalau dia berhasil naik, dan juga untuk pemasangan trading stop dan stop loss kalau misalnya dia gagal turun lagi ke bawah. Ini kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1780 dan 1725 ya, seperti itu ya. Artinya ya misalnya kalau turun di bawah 1780, jual dulu 50%-nya, turun lagi di bawah 1725, jual dulu semuanya. Karena pada dasarnya ini masih cenderung downtrend ya, jangka pendeknya ya. Maaf. Jadi untuk IRA ini kecenderungan jangka pendeknya dia masih cenderungan downtrend. Jadi jangan terlalu agresif kalau mau buy. Paling cepat naik ke atas 1900 ya kalau mau beli ya. 1900 ke atas beli, naik ke atas 1970 tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan aja dia mencapai target sekitar 2180 ya. Jadi masih potensial walaupun ini masih downtrend ya. Jadi belinya tunggu ke atas 1970 atau paling cepat kalau mau curi start ya 1900. Kalau buy sekarang memang masih risiko ya. Walaupun boleh ya bertahap aja. Cukup perlu diperhatikan di sini ya. Naik 2 hari, paling 3 hari ya. Kemudian dia koreksi lagi. Sebelumnya dia juga kurang lebih naik 2 hari ya di sini ya. Kemudian koreksi cenderung turun lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Saya kebanyakan kalau member yang tanya di grup saya di saham profit ya, ini grup saya, jangan keliru ya. Saham profit ini banyak yang copycat ya, banyak yang titip dana itu oknum penipuan ya. Jadi jangan sampai keliru join grup telegramnya saham profit. Di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1900 ya boleh ya. Kalau yang mau curi start ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk IRA ya. Oke. Berikutnya untuk emiten SIDO ya. Ini SIDO sudah saya bahas juga di video mengenai saham yang pasti naik ya di bulan Februari ya. SIDO ini menurut statistik data 5 tahun terakhir ya di bulan Februari dia selalu naik ya. Seperti itu ya. Jadi di sini saya sudah sebutkan naik ke atas 935 boleh buy ya, atau ikut minggu lalu hanya kan di 950 ya. Naik ke atas 950 silakan buy, target berikutnya di 1000 dan 1100. Jadi untuk SIDO ini kalau kita perhatikan seperti anak tangga ya. Naik sideways, breakout, naik sideways ya. Kalau dia breakout lagi targetnya ke 1000 dan 1100 masih memungkinkan. Jadi jangan terlalu takut, pasang aja trade stop dan stop loss. Kalau mau pasang stop loss pasang aja pakai 915 ya. Kalau dia turun di bawah 915 ya kemungkinan dia bisa testing lagi area 860-an ya, kurang lebih sini. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian kalau untuk daily-nya ini kalau mau buy sekarang sebenarnya tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 935 ya. Memang kalau yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 900, maksimum di 860 ya. Tapi saya rasa sih 900 sudah cukup ya. Kalau 860 terlalu jauh ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 915 dan 900 lah ya. 915 terlalu dekat lah ya, 900 saja ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 950 tambah lagi, naik ke atas 970 tambah lagi. Memang ini masih cenderung lesu ya. 935 dia seringkali naik turun gini ya. Jadi memang resistennya 935 ini kalau kita perhatikan lumayan kuat ya. Tapi kita jangan terlalu takut kalau testing resisten seperti ini ya, atau supportnya. Sebelumnya ini kan resistennya ya, berarti sekarang sudah ditembus ke bawah ya, ini supportnya. Tapi ini kan dia berusaha naik lagi, berarti ini resistennya ya. Jadi kalau testing area support atau resistennya itu biasanya memang wajar ya, garisnya seringkali naik turun. Jadi pasang stop loss-nya ada dua pilihan, posisinya dikurangi kalau dia lower low lagi ya. Ini kan low-nya sebelumnya di 915. Kalau dia lower low dikurangi, kalau dia turun lagi bawah 900 ya jual dulu semuanya. Seperti itu ya. Kalau posisi sekarang memang kalau pakai acuan 935 ya seringkali kena trading stop atau stop loss ya, naik turun ya. Tipis ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas 950 dengan targetnya 970 dan dia akan berusaha untuk naik lagi breakout ke atas 985 itu untuk situ ya. Oke, berikutnya untuk DGNS, salah satu emiten laboratorium. Jadi untuk DGNS ini sebentar saya lihatkan ya, apakah saya masih punya DGNS, enggak ya, kelihatannya kena stop loss sebelumnya ya. Jadi saya sudah nggak punya lagi untuk DGNS. Kemudian di sini sudah berhasil naik lagi ke atas 720, sebenarnya cukup menarik ya. Karena sebelumnya dia sideways-nya lama ya. Memang sideways-nya sebelumnya dia di jalur downtrend-nya ya. Jadi sebelumnya dari naik tinggi kemudian dia turun kan, koreksi downtrend ya.
Jadi sideways yang di sini ini di jalur downtrendnya, dia breakdown ke bawah. Nah sekarang berusaha untuk rebound lagi naik ke atas 720. Sebenarnya ini cukup menarik ya. Jadi kalau mau buy silakan pasang stop lossnya di 720, maksimum di 650. Kalau dia berhasil bertahan di atas 720, target berikutnya sekitar 875 ya. Minimum ya sekitar high-nya di sini 835 tercapai lah, seperti itu ya. Naik ke atas 875 tambah lagi target berikutnya di 1150. Jadi kemungkinan kenaikannya untuk di GNS ini masih ada potensial ya. Ini dari daily-nya, weekly-nya kurang lebih sama ya. Ini kelihatan ya, sideways-nya lama gitu ya, di 720 sampai 875 ya. Nah, dari daily-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan ya, 730, 785, tambah lagi average up, naik lagi ke atas 835, tambah lagi. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 730 dan 650 maksimum ya, atau tengah-tengahnya pakai 700 saja ya, seperti itu ya. Ini yang saya bahas ada 7 ya, emiten yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi terakhir memang Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya, dia mengatakan juga kasus untuk COVID ini memang ada kenaikan, tapi untungnya kasus kematiannya itu lebih rendah ya, jauh lebih rendah ya, seperti itu ya, daripada yang gelombang yang sebelumnya. Jadi memang kita jangan terlalu takut ya, yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Memang biasanya ya kalau maaf aja kalau COVID-nya semakin tinggi ya, emiten yang berhubungan dengan rumah sakit atau kesehatan dan laboratorium biasanya lumayan naik atau rebound ya. Ini dari 7 saham yang saya bahas, mudah-mudahan aja mereka rebound. Jangan lupa juga pasang trailing stop dan stop loss. Belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif. Kenapa? Karena sebelumnya setiap kali waktu pertama kali Omicron masuk di Indonesia aja, dia memang sempat rebound naik, kemudian dia koreksi kembali ya. Jadi sepertinya sih untuk COVID ini dia nggak pengaruh terlalu seram terhadap indeks IHSG ataupun terhadap saham-saham yang lainnya ya. Karena biasanya sih kalau di awal-awal tahun dia masih cukup kuat karena sebentar lagi kan pembagian dividen ya, apalagi sekarang ini kan musim laporan keuangan untuk full year 2021. Jadi kalau kita perhatikan kan minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu banking sudah mulai naik kan, sebagai respon dari laporan keuangannya banyak yang positif ya, terutama yang buku 4 ya, yang besar-besar ya. Jadi menurut saya sih yang penting di sini adalah fokus terhadap pergerakan harganya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Jadi di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.